Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masal Nur. Masal Nur. Kaif halkum? Alhamdulillah baik. Tayyib, tayyibin. Kaif halkum tayyibin? Asakum bi khair. Asakum bi khair. Semoga kalian baik saja. Asakum bi khair. Tayyib. Tayyib. Materi minggu lalu kita belajar tentang adat atau bilangan. Nah, harus hafal. Kita sudah belajar dari bilangan 0, 0, 1 sampai 10. Kemudian dilanjutkan dengan belasan sampai terakhir 20. Intinya adalah harus hafal dulu bilangan 1 sampai 10. Dasarnya untuk bilangan-bilangan berikutnya nanti akan menggunakan format. Ada belasan sama kayak di bahasa Indonesia. Belasan, puluhan, dan seterusnya. Nah, bilangan 1 sampai 10. Udah hafal? Oke. Nah, ada kategori, ada ketentuan di mana ada istilah namanya ma'dud. Ma'dud adalah sesuatu yang dihitung. Ada bilangan, ada sesuatu yang dihitung. Nah, dalam bahasa Arab, ma'dud 3 sampai 10 harus berupa jamak. Tidak bentuk mufrad, tapi berupa jamak. Selain itu, selain 3 sampai 10, kembali ke bentuk mufrad atau tunggal. Jadi perlu diingat, kalau saya bilang saya punya 5 rial. Indi khamsa rialat. Rialat. Bukan real, tapi rialat. Beda dengan kalau saya bilang saya punya 20 real. Indi ishrin real. Bukan realat, tapi real. Karena kembali ke bentuk tunggal. Jadi harus dibiasakan dalam hal ini. Baik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bilangan 21 dan seterusnya. Terakhir kita belajar bilangan 20 apa? 20? Ishrin. Perhatikan. Sekarang ini, untuk bilangan 21 dan seterusnya, nanti akan mengikuti Ishrin, 20. Jadi dari 20 ini. Nah, caranya adalah untuk bilangan 21 dan puluhan lainnya nanti seterusnya, rumusnya adalah mendahulukan bilangan yang kecil terlebih dulu, menyebutkan bilangan kecil terlebih dulu, baru bilangan puluhannya. Saya ulangi, untuk bilangan puluhan, mulai dari 20 nanti, 21, 20, dan seterusnya, 90 nanti, itu adalah rumusnya, menyebutkan angka kecil terlebih dulu, baru bilangan puluhannya. Contohnya, 21. Perhatikan, 21. Cara menyebutkannya dalam bahasa Arab adalah disebutkan angka 1 dulu, wahid, dan kemudian disebutkan 20-nya. Dan di antara dua angka ini dipisahkan dengan wa. Jadi kalau saya bilang 21, maka 1 baru 20. Wahid wa ishrin. Wadah? Wadah. Oke, saya ulangi. Untuk bilangan puluhan berawal dari 21 dan seterusnya nanti sampai 90, caranya adalah menyebutkan angka kecil terlebih dulu. Angka kecil terlebih dulu, baru kemudian disebutkan puluhannya. Sekarang, kalau kita mau bilang angka 21, kita tidak boleh bilang ishrin wahid. Enggak. Tapi kita sebutkan angka kecil terlebih dulu, baru puluhannya. Kalau 21 berarti wahid
wa ishrin. Selanjutnya 22, maka kita sebutkan duanya dulu. Dua apa? Bahasa Arabnya dua? Isnin wa ishrin. Isnin wa ishrin. Baru puluhannya. Wahid wa ishrin. Isnin wa ishrin. Dan seterusnya. 23 berarti salasa wa ishrin. Betul. 24 berarti Arba'ah wa ishrin. arba'ah wa ishrin. Seperti itu. 25 berarti Khamsa wa ishrin. khamsa wa ishrin. Betul. Nah, sekarang kalau 26 berarti Sittah wa ishrin. sittah wa ishrin. Aywa. Sittah wa ishrin. Sittah itu 6, ishrin 20. Jadi dalam bahasa Arab menyebutkan bilangan kecil untuk angka pilihan puluhan. Sittah wa ishrin 26. 27 sab'ah wa ishrin. 28 tamaniyah wa ishrin. 29 Tisa wa ishrin. tis'ah wa ishrin. Dan 30 berarti Salasain. 30 salasin. Ya, perhatikan 30 sekarang. Tadi kan 20 ishrin. 30 puluhan yang dari angka 30 maksudnya. Salasin, ya. Salasin itu artinya 30 dari kata salas. Salas itu 3 yang bentuk muzakkar, yang bentuk maskulinnya. Salas. Kemudian ditambahin salasin, jadinya 30. Salasin. Baik, untuk bilangan selanjutnya rumusnya sama, formatnya sama, yaitu menyebutkan angka kecil, kemudian baru angka puluhannya. Kalau 30-an berarti kita sebut angka kecilnya dulu, baru 30-nya. Contoh, 31 berarti Wahid salasin. wa salasin. Di antara dua bilangan ini dipisahkan dengan wa. Wahid wa salasin. Wahid wa salasin artinya 31. Begitu juga kalau kita bilang 35 berarti Khamsa wa salasin. khamsa wa salasin. Betul. 37 Sab'ah wa salasin. wa salasin. Betul. 39 Tis'ah wa salasin. tis'ah wa salasin. Oi. Sekarang 30 sudah, 30. 40 arba'in. Dari kata arba. Arba. Kemudian ditambahin arba'in, artinya 40. Arba'in. Arba'in artinya 40. Arba'in real, 40 real. Arba'in bahasa Arabnya hari apa? Yaum. Yaum. Arba'in yaum. 40 hari. 40 tahun bahasa Arabnya arba'in sanah. Sanah artinya tahun. Jadi kembali ke bentuk tunggalnya. Nah, sekarang kita kembali ke bilangan 40. Untuk bilangan selanjutnya rumusnya sama, menyebutkan angka kecil terlebih dulu baru puluhannya. Kalau 40 berarti 40-nya. Kalau 43 berarti Salasa wa arba'in. Salasa wa arba'in. Betul. 48 Tamaniyah wa arba'in. Tamaniyah wa arba'in. Betul. 49 Tis'ah wa arba'in. tis'ah wa arba'in. 49. Betul. Selanjutnya bilangan 50. Arabnya khomsin. Dari kata khoms.
Khoms itu 5, kemudian in. Sama kayak sebelumnya, arba itu 5 ditambahin arba'in, 40. Khoms itu 5 ditambahin berarti 50. Arba'in khomsin sekarang 50. Nah, bilangan selanjutnya sama. Rumusnya sama. Angka kecilnya baru puluhannya. Kalau saya bilang 54 berarti Arba'a wa khamsin. Arba'ah wa khamsin. arba'ah wa khamsin. Betul. Arba'ah wa khamsin. 57 berarti Sab'ah wa khamsin. sab'ah wa khamsin. Oke, jadi harus diingat untuk bilangan puluhan itu disebutkan angka kecilnya baru angka puluhannya. Mungkin kalau baru satu bilangan gitu masih oke, masih terbiasa. Nanti kalau udah disambung dengan ratusan ribuan, jangan lupa juga kalau puluhan kembali ke kecil dulu baru bilangan puluhannya. Oke, selanjutnya 50 sudah, kalau 59 berarti Tis'ah wa khamsin. tis'ah wa khamsin. 59. Berikutnya 60, bahasa Arabnya sittin. Sittin. Dari kata sit itu kan 6, bentuk mudzakarnya kemudian ditambahin. Sittin artinya 60. Sittin. Baik. Sekarang kalau 63 berarti Salasa wa sittin. salasa wasittin, 63, betul. 67 berarti Saba'a wa sittin. sab'ah wasittin. Oke, bisa dipaham ya. Ini 60. Sekarang 70 itu bahasa Arabnya sab'in. 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 Artinya 70. Untuk bilangan berikutnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saya bilang 77 bahasa Arabnya Sab'ah wa sab'in. sab'ah wa sab'in. Betul. 74 Arba'a wa sab'in. Arba'ah wa sab'in. arba'ah wa sab'in. Betul. Sekarang tadi 70 sudah, kita ke 80, bahasa Arabnya samanin. Samanin. 80. Sekarang kalau saya bilang 85 berarti Khamsa wa samanin. Khamsa wa samanin. wasamanin. Betul. 88 Samaniyah wa samanin. Samaniyah wasamanin. Betul. Baik, sekarang 80 sudah. 90 bahasa Arabnya tis'in. Apa? Tis'in. Perhatikan, tis'in dari kata tis'a, bentuk mudzakarnya 9, kemudian ditambahin. Artinya 90. Kalau 92 berarti 92 isnin Isnin wa tis'in. isnin wa tis'in. Betul. Duanya dulu baru menyebutkan 90-nya. Isnin wa tis'in. 99 berarti Tis'ah wa tis'in. tis'ah wa tis'in. Baik. Nah, sekarang kita ke bilangan 100. 100 bahasa Arabnya mi'ah. Apa? Mi'ah. 100 bahasa Arabnya mi'ah. Mi'ah. 100. Mi'ah. Perhatikan, mi'ah bahasa Arabnya 100 adalah mi'ah. Dan nanti akan dipakai untuk ratusan. Mi'ah. Oke, sebelum kita lanjut ke bilangan ratusan. Perhatikan, kita sudah belajar sebelumnya belasan. Dan baru saja kita belajar bilangan puluhan. Sekarang mari kita coba latihan. Dengan menggabungkan belasan dan puluhan. Contoh. Contoh. Contoh.
saya kelahiran, atau bahasa Arabnya min mawalid istilahnya. Dari kelahiran. Min mawalid. Jadi kalau saya bilang kelahiran, saya misalkan kelahiran 1987 misalkan. 1987 gimana? Bahasa Arabnya 1987 gimana? Sahabat Tisa sama Wasamanin 19 ya apa? Tis 19 Asar. tahun 1987 berarti Tis'ata asar. Tis'ata asyara. Asar. Sab'ah wa samanin. Sab'ah wa samanin. Tis'ata asyar, kalau kita bilang tahun 1987. Sanah tis'ata asyar 19 Sab'ah wa samanin. Oke. Tahun 1945 gimana? Sanah Tis'a wa Asyar. Gimana? Tahun 19 19 apa? Sanah tis'ata asar. Betul? Khamsata arba'in. Khamsa wa arba'in. Oke. Perhatikan. Dalam bahasa Arab yang formal, bahasa Arab fusha istilahnya, kalau kita menggabungkan lebih dari 2, 3, atau 4 bilangan, itu masing-masing harus dipisah dengan wa. Saya ulangi, untuk bahasa formal, bahasa Arab fusha, untuk menggabungkan, misalkan ada 4 bilangan, 4 angka, di situ ada belasan, kemudian puluhan. Kayak tadi misalkan 1945. Maka, kalau belasan kan nggak dipisah ya, kecuali belasan ya. Kan belasan tidak dipisahkan? Iya, tidak. Ya, 15 khamsa asyar, 16 sitta asyar, kan begitu. Untuk menggabungkan bilangan lebih dari 2 atau 3 bilangan dan seterusnya, maka harus dipisah dengan wa. Bahasa fusha. Saya ulangi, bahasa fusha atau bahasa formal. Contoh, 1945. 19 pasti tidak dipisah. Tis'ata asyar 45. Dalam bahasa Arab yang benar harus dipisah. Wa khamsah wa arba'in. Jadi dalam bahasa formal harus disebutkan tis'ata asyar wa khamsah wa arba'in. Seperti itu. Dan untuk bahasa amiyah atau bahasa sehari-hari standarnya tidak perlu menyebutkan wa kecuali di bilangan paling akhirnya. Bilangan terakhir. Contoh, 1945. Kita cukup menyebutkan tis'ata asyar khamsah wa arba'in. Wa-nya terakhir. Bilangan terakhirnya baru disebutkan wa-nya. Wadah? Wadah. Ya. Jadi untuk bahasa sehari-hari, gimana caranya jika ada lebih dari 2 atau 3 bilangan, maka kalau bahasa sehari-hari cukup menyebutkan wa di akhir atau sebelum bilangan terakhir. Contoh, 1965. 1965. Tahun 1965. Sanah tis'ata asyar. Kalau bahasa amiyah, khamsah wasittin. Langsung. Jadi tidak usah tis'ata asyar wa khamsah wasittin. Tidak, tapi cukup tis'ata asyar khamsah wasittin. Wa di belakangnya. Bilangan sebelum terakhir baru ditambahkan wa. Berbeda dengan kalau bahasa formal. Masing-masing harus dipisah. 1965. Tis'ata asyar wa khamsah wa sittin.
Seperti itu. Nanti kalau digabung dengan ribuan juga seperti itu. Ratusan dan seterusnya. Jadi kalau untuk bahasa amiyah lebih simpel karena hanya menyebutkan wa kapan, wa disebutkan di akhir sebelum bilangan terakhir. Seperti itu. Jadi saya ulangi, misalkan tahun 1775. 1700 maksudnya, tapi kita belum belajar ribuan. 1775 berarti kita menyebutkannya sab'ata asyar wa khamsah wa sab'in untuk bahasa formal, atau sab'ata asyar khamsah wa sab'in untuk bahasa sehari-hari. Dari sini jelas? Jelas, wadah. Oke. Kalau apa tadi 1945 Ya. This rain ya kan, yang pendeknya kan bukan ada lagi kan, bukan ta'asyar. Kalau 19 tis'a asyar. Orang sini kan sering nyebutnya kalau yang pendek bukan asyar, apa arin. Ya Ustaz. Bahasa standarnya tis'a asyar. Hari-hari. Okay. Yeah. Iya. Tis'a asyar itu tis'a ta'ash gitu. Jadi kadang Oke, ya, tash. ro-nya itu nggak kelihatan dibaca. Tis'a ta'ash, ya betul. Maksudnya tash. Tisha tash. Tisha tash. Ya. Tis'a ta'asyar, tapi kadang dibaca tis'a ta'ash. Ro-nya, huruf ro yang belakang itu tidak dibaca, tidak terbaca. Ya, Tis'a ta'ash. Tisha tash. Ya, bukan rin, bukan. Tis'a ta'ash. Boleh untuk bahasa sehari-hari. Jadi tidak terbaca. Tapi dalam penulisannya tetap ada itu. Gitu. Penulisannya tetap ada. Asyar gitu. Hanya kebiasaan membacanya kadang tidak terucap huruf ro atau r di belakangnya. Tis'a ta'ash. Khamsah ta'ash. Ada sitash. Asyar sebenarnya. Itu ada. Malah dengerannya komsatash. Ya, ash. Khamsata asyar. Benarnya. Cuman kadang orang tidak kedengeran ro-nya. Ash gitu aja. Khamsata ash. Gitu. Tapi penulisan tetap ada ro-nya. Misalkan kita chatting. Seperti itu. Ada ro di belakang. Oke? Jelas? 2D. Waduh. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kita belajar puluhan ya. Lagi, sekarang kalau 18 tahun 1867 gimana? Tahun 1867. Samaniyata asyar. Tahun apa tahun? Sana, betul. Sana. Samaniyata asyar. Ya. Wasita 67. Wasabah awasitin. Sab'a wasitin, betul. Sama nyata asyar sab'ah wasitin. Atau kalau bahasa formal sama nyata asyar wasab'ah wasitin. Dipasang wa-nya masing-masing pemisah antar bilangan. Tapi kalau bahasa sehari-hari tidak perlu memisah, hanya di akhir. Bilangan terakhir. Oke, baik. Nah, kita sudah belajar sampai 100. Sekarang bagaimana dengan ma'dudnya? Perhatikan, untuk ma'dud kembali ke bentuk tunggal.
Ulangi, untuk ma'dud, sesuatu yang dihitung, bilangan puluhan ini, kembali ke bentuk tunggal, alias mufrad. Contoh, bahasa Arabnya orang apa? Syakhs. Syakhs itu orang. Syakhs itu orang. Satu, mufrad, syakhs. Dua orang, syakhsain. Makanya kalau ada orang tanya, kam syakhs? Berapa orang? Syakhs. Kam syakhs, berapa orang? Nah, untuk misalkan di rumah saya ada 30 orang. Fi baiti salasin syakhs. Syakhs. Mufrad. Salasin syakhs. 30 orang. Berbeda kalau misalkan di rumahku ada 3 orang. 3. Fi baiti salasa ashkhas. Jamak. Salasa ashkhas. Beda dengan salasin syakhs. Seperti itu. Intinya ma'dudnya kembali lagi ke bentuk mufrad. Bentuk tunggal. Wan Ustaz, banyak orang tadi akhshosh apa? Syakhs. Itu di materi yang saya share WA itu ada itu. Oh, yang baru ya. Iya. Ya, di kosakata itu ada, bisa dilihat di situ syakhs orang. Syakhsoin berarti 2 orang. Kan kalau untuk bentuk tasniyah yang menunjukkan arti 2 tinggal ditambah ain. Syakhs menjadi syakhsoin. Jamaknya ashkhas. Kam syakhs, berapa orang? Khamsa ashkhas, 5 orang. Asyra ashkhas, 10 orang. 12 orang, isna asyar syakhs, kembali ke mufrad. 50 orang, khamsin syakhs. Khamsin syakhs, kembali ke bentuk mufrad. Dan seterusnya. Jadi yang bentuk jamak itu hanya 3 sampai 10. Oke, yang gampang aja. Bahasa Arabnya hari apa? Yaum. Nih, sekarang bahasa Arabnya kalau misalkan besok kita punya libur 7 hari. Besok kita punya libur. Masih ingat libur bahasa Arabnya apa? Ijazah. Ijazah, betul. Ijazah. Kita besok kita punya libur 10 hari. Bukra Indana. Indana. Oke, betul. Besok kita punya libur 10 hari. Berarti? Bukra indana asralium. Libur apa? Libur apa? Ijazah. Oke, kita mulai satu-satu ya. Kita punya apa? Indana. Betul. Libur? Ijazah. Betul. 10? Asra. Hari? Jamaknya? Ayam. Betul. Jadi bukra indana ijazah asyrah ayam. Besok kita punya libur 10 hari. Bukra indana. Izin tanya Ustadz, ini
Ma'dud ini ada polanya nggak Ustadz? Ini yang satu, yang dua, sama yang tiga. Soalnya agak kelihatannya agak random kelihatannya ya. Kayak rumah, bait jadi buyut. Yang Jamaknya maksudnya. ada pola nggak Ustadz? Jadi gimana ini sanah jadi sanawat, jadi yang jamak Ya. ada Seperti yang saya sampaikan eh, sebelumnya di pelajaran sebelumnya, ada polanya, tapi kayaknya masih jauh kita belajarnya. Jadi masih jauh. Nanti tambah pusing. siap. Jadi dalam bahasa Arab, kata itu punya bina. Bina itu dasar kata. Ada kalanya kata itu yang salim. Salim itu yang tidak ada huruf ilat. Susah lagi kan, huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu huruf mat lah kalau bahasa tajwidnya. Ya, alif, abu. Nah, ada yang salim. Salim itu yang selamat. Salim dari kata selamat. Yang ada yang mu'tal. Ada yang ada huruf ilatnya. Susah menjelasinya. Jadi nanti jamak itu ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Grammarnya seperti itu. Polanya banyak, nanti ribet ya. Untuk saat ini udah jangan mulai dulu. ribetnya. Kelihatan ribetnya Ustaz. Ya. Jadi ada cara menyusun atau cara membuat jamak itu ada. Nah, apakah hanya menggunakan satu pola? Tidak. Bagaimana cara membuat atau menyusun? Kita harus lihat bentuk dasar katanya. Intinya kayak gitu. Nah, kalau kita tidak tahu, ya kita tidak akan bisa. Bagaimana cara tahu? Ya kita melihat kamus dulu aja gitu. Untuk sementara, karena belum bisa membuat jamak sendiri, maka harus melihat kamus. Katakanlah hafalan dulu. Gitu. Karena ada teorinya, tapi lumayan susah kalau belum paham dari awal dasar, nanti malah susah. Jadi intinya kita ikut dulu aja Siap Ustaz. pola yang sudah ada atau hafalan. Kayak contohnya tadi bait jadi buyut, tadi yaum jadi ayam, seperti itu. Sanah jadi sanawat gitu ya Ustaz. Sanah jadi sanawat. Nah, itu tergolong muannas salim, yaitu yang muannas. Nanti akhirannya dikasih alif ta. Muslimah jadi muslimat, nanti ada polanya. Seperti itu. Jadi kita lihat binanya, kita lihat asal atau dasar katanya. Asal dari kata itu sendiri. Nanti dulu itu masih lumayan rumit itu. Intinya kita belajar dulu. Kalau jamak itu ya lihat ada dulu kosakata dari kamus. Ada semuanya itu. Oke, untuk bahasa Arabnya hari itu yaum. Betul. Untuk bentuk tasniahnya mungkin gampang, tinggal ditambah n ya. Untuk bentuk double-nya, bentuk duanya. Yaum menjadi yaumain. Kam ijazah indak. Berapa libur berapa hari kamu punya? Kam ijazah indak. Indi yaumain bas. Saya punya 2 hari, libur 2 hari. Indi ijazah yaumain bas. Saya punya libur 2 hari. Indi ijazah salasa ayyam. 3 hari. Ayam. Gitu. Nah, kalau kita belum tahu bentuk jamaknya, silahkan kembali ke bentuk mufrad aja, nggak apa-apa. Paham? Pasti paham. Begitu. Baik. Tadi kita sudah belajar puluhan, kemudian terakhir 100. Sekarang kita lanjutkan lagi 100. Bahasa Arabnya mi'ah. Saya ulangi, bahasa Arabnya ratus, mi'ah. Oke. Untuk 200, perhatikan dalam penulisan bahasa Arab
Baik. Sekarang kalau 200 itu bukan isnin mi'ah, bukan. Tapi mi'atain dibuatkan dari bentuk di situ belakangnya adalah isnin. Jadi kalau kita gabung dengan ain maka harus dibaca mi'atain, kelihatan taknya. Mi'atain artinya 200. Mi'ah 100, mi'atain 200. Kalau beratus-ratus berarti jamaknya mi'at. Mi'at. Ada alif tak tadi kayak jamak muannas salim, muslimat, sanawat, seperti itu. Jadi jamaknya mi'ah, mi'atain, mi'at. Mi'at. At, ada atnya. Sekarang, bagaimana untuk bilangan 101? Perhatikan, untuk ratusan maka disebutkan bilangan yang besar dulu, baru bilangan kecil. Saya ulangi. Untuk ratusan, menyebutkan dulu bilangan yang besar, ratusannya, kemudian baru bilangan yang kecil. Contoh, 101. Mi'ah wa wahid. Mi'ah wa wahid. 105. Mi'ah wa khamsah. Mi'ah wa khamsah. 107. Mi'ah wa sab'ah. Baik. 110. Mi'ah wa ashrah. 110. Sekarang kita gabung dengan belasan. 115. Tetap bilangan yang besar harus disebutkan dulu. Mi'ah wa khamsatash. Mi'ah wa khamsatashar atau mi'ah wa khamsatash. 115. 120 berarti mi'ah wa ishrin. Mi'ah wa ishrin. 120. Sekarang 125 maka mi'ah 100, khamsah wa ishrin. Ingat untuk bahasa amiyah cukup menyebutkan wa di bilangan yang paling terakhir. 125 berarti mi'ah, khamsah wa ishrin. Kenapa? Karena bilangan puluhan menyebutkan angka kecil dulu baru puluhannya. 25, 125. Mi'ah khamsah wa ishrin. 129. Mi'ah tis'ah wa ishrin. 145. Berarti? Mi'ah khamsah wa arba'in. Mi'ah khamsah wa arba'in. Betul. Mi'ah khamsah wa arba'in. Bikam hada ya akhi? Ini berapa bro? Harganya. Bikam hada? Ini berapa harganya? Hada mi'ah wa khamsin. Ini 150. 166 berarti 166. Mi'ah Ya, sitah wasitin. Mi'ah sita wasitin. Betul. Jadi menyebutkan angka ratusan atau angka yang besar dulu. Jika kembali ke angka puluhan, maka kembali ke rumusnya. 100, misalkan 35. 100 kita sebutkan dulu mi'ah. 35, karena puluhan maka bilangan kecil dulu. Khamsah wa thalathin. Mi'ah khamsah wa thalathin. 177 berarti Mi'ah sitah wasitin. 177. Mi'ah sab'ah wa sab'in. Aywa, mi'ah sab'ah wa sab'in. 77. Bukan 66. 66 sitah wasitin, betul. 77 sab'ah wa sab'in. Mi'ah
sab'ah wa sab'in. 198 berarti Mi'ah samaniyah watis'in. mi'ah samaniyah wa tis'in. Betul. Jadi intinya kalau ratusan atau nanti ada bilangan yang lebih besar disebutkan bilangan yang besar dulu baru bilangan selanjutnya. Jika itu bilangan puluhan, maka ingat rumusnya, bilangan kecil disebutkan dulu baru bilangan puluhannya. Baik, sekarang 199 berarti Mi'ah tis'ah wa tis'in. aywa mi'ati wa tis'in 199. Zen. Sekarang 200 tadi apa bahasa Arabnya? Mi'atin. Mi'atin. Mi'atain. Perhatikan, bukan isnen mi'ah ya. Bukan 200, bukan isnen mi'ah, tapi mi'atain. Jangan salah. 200 mi'atain. Kalau 201 sama, ratusan dulu berarti 200 mi'atain wa wahid. 210 mi'atain wa asyrah. 250 berarti Mi'ah wa khamsin. 250 Mi'atin wa khamsin. Mi'atin wa Mi'atin khamsin. wa khamsin. mi'atain wa khamsin. Betul. 200 mi'atain. Mi'atain wa khamsin. 250. 245 berarti Mi'atin wa khamsah wa arba'in. mi'atain khamsah wa arba'in. Oke. Atau wa khamsah wa arba'in boleh bahasa formal. Kalau bahasa sehari-hari cukup mi'atain khamsah wa arba'in. Mi'atain khamsah wa arba'in. 275 berarti mi'atin khamsah wa sab'in. aywa mi'atain khamsah wa sab'in. 275 sampai 299 berarti mi'atin tis'a wa tis'in. mi'atain tis'a wa tis'in. Betul. Sekarang perhatikan. 300. 3 tadi apa? Talata. 100 tadi apa? Mi'ah. Mi'ah. Salasa mi'ah. Mi'ah. Sekarang karena mi'ah posisinya sebagai ma'dud, sebagai yang dihitung, maka berupa jamak. Saya ulangi. Yang benar adalah salasa mi'at. Bukan mi'ah tapi mi'at. Mi'at. Karena posisi dia sebagai ma'dud. Dan dia jatuh setelah angka 3. Kembali lagi 3 sampai 10 berupa jamak. Jadi kalau 300 itu salasa mi'at. Oke. Mi'at. Seperti itu. 400 arbah mi'at. 500 khamsah mi'at. Seperti itu. Tapi kalau misalkan terbiasa dengan mi'ah nggak apa-apa. Paham. Salasa mi'ah. Salasa mi'ah. Arba mi'ah. Paham. Nggak masalah. Tapi yang sebenarnya adalah mi'at berupa jamak. Jadi mi'ah itu tunggal atau mufrad. Mi'atain itu bentuk double-nya, tasniyah. Dan mi'at itu bentuk jamaknya. 300, salasa mi'at. 400, arba mi'at. 500, khamsa mi'at. 700, 600. sab'a mi'at. 800, Tamaniyah. Tamaniyah mi'ah. samaniya mi'at. 900,
Tis'imiat. Tis'ami'at. Tis'ami'at atau tis'ami'at. Seperti itu. Jelas ya? Jadi intinya 100 mi'ah, 200 mi'atain, 300 salah semi'at, sampai 900 tis'ami'at, kemudian 1000 alf. Bahasa Arabnya 1000 apa? Alf. 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 Alf itu 1000. Ribu atau 1000. Bentuk tunggal, bentuk mufrad. Alf. Makanya ada istilah alf mabruk. Beribu-ribu selamat. Alf mabruk. Alf syukur. Beribu-ribu terima kasih. Alf syukur. Alf salam. Beribu-ribu salam. Alf artinya ribu. Alf. Alf. Oke. Tadi kita udah belajar ratusan. Sebelum kita lanjut, coba sekarang kita latihan menyusun angka. Dari angka-angka ratusan, kemudian digabung dengan angka puluhan atau belasan. Sekarang kalau saya bilang 732, gimana? Sab'ami'at Oke. Wa itnin wa wa tala wa 732. sab'ami'at Salasin. wa Isnen wa salasin. Nah, ini yang saya maksud. Jangan lupa bahwa kalau puluhan 20 sampai 90 menyebutkan dulu bilangan yang kecil. Jadi kalau udah digabung dengan ratusan mungkin akan sama gitu. 732 maka sab'ami'at. Kalau belum paham sab'ami'ah, oke nggak apa-apa. Sab'ami'at isnen wa salasin. 732. 780 berarti Sab'ami'at. Samanin. wa zamanin. Betul. Sab'ami'at wa zamanin. 575. 575. Khamsami'at wa sab'in. Betul. Khamsami'at khamsah wa sab'in. Oh, sudah paham. Oke, sudah paham, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. 1000 tadi apa? 1000? alf. 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 1000 alf atau ribuan alf. 1000. Kalau 1001 maka alf wa wahid. Saya ulangi, tinggal digabung. Angka besar dulu baru angka kecil berikutnya. 1100 berarti alf wa mi'ah. 1100. 1150 maka alf mi'ah wa khamsin. Ingat, yang ditambahkan wa adalah bilangan paling akhir. 1150 maka alf mi'ah wa khamsin. 1155. 1155. Alf mi'ah khamsah wa khamsin. Seperti itu. Jadi kalau kita gabung angka ribuan, ratusan, dan seterusnya, maka yang cukup disebutkan wa-nya adalah di bilangan paling akhir. Untuk bahasa sehari-hari. Untuk bahasa formal disebutkan masing-masing bilangan. Gitu. Oke. Selanjutnya, 1000 udah. 1100, kalau 1200 gimana? Alf wa mi'atain. Wa mi'atain. Alf wa mi'atain. Betul. Alf wa mi'atain. Mi'atain kan 200. Alf wa mi'atain. 1250.
Alf mi'atin wa wa khamsin. khamsin. Alf mi'aten wa khamsin. Betul. Oke, sekarang kalau 1000 tadi udah jelas ya. Alf. 2000 itu bukan isnen alf, tapi dibuatkan bentuk tasniahnya, yaitu ditambahkan n. Alf menjadi alfain, 2000. Sama kayak tadi, mi'ah menjadi mi'atain. Nah, sekarang alf menjadi alfain. 2000 itu bukan isnen alf, tapi alfain. Contoh, 2005. Alfen wa khamsah. 2007. Alfen wa sab'ah. Oke. 2015 berarti Alfin wa Alfin khamsata wa asyar. khamsatar. alfen wa khamsata asyar. Betul. Contoh, saya di Oman dari tahun 2017. Saya di Oman berarti ana fi Oman dari apa, dari min tahun Ana fi Oman min sana. tanah 2017. Berarti 2000 tadi apa? Alfain. 17 Sab'ata wa sab'ata asyar. Ana fi Oman min sana alfain wa sab'ata asyar. Ya, contoh seperti itu. Kalau saya di Oman dari tahun 2010, berarti Ana fi Oman min. Ana fi Oman min alfin wa tahun apa tahun? sana. Dari tahun 2010 berarti Ana min Oman. Ana fi Oman. Ana fi Oman min Alfin sana wa asar. 2000 asar. Alfin wa asar. alfen wa ashroh. Gitu. Wasr. Ana fi Oman min sana alfen wa ashroh ilal hin. Ilahin. Sampai sekarang. Contoh. Sampai sekarang ilal hin. Ilal an. Kalau bahasa amiyah, bahasa formalnya al an. Ilal an. Kalau bahasa amiyahnya ilal hin. Toib, berarti udah bisa ya 2000. Sekarang kalau tadi kan bentuk mufradnya alf. Bentuk tasniyahnya, bentuk double-nya alfain. Nah, sekarang bentuk jamaknya itu alaf. Apa? Alaf. Alf, alfen, alaf. Alaf. Jamaknya. Jadi kalau saya bilang 3000, itu bukan salasah alf, tapi salasah alaf. 4000 arba'ah Alaf. alaf. 10.000 Asra alaf. Asyara alaf. alaf. Sekarang kalau 20.000 Asrin alaf. 20 apa? Asrin. Ishrin. Kalau 20.000 berarti Asrin alaf. Ishrin Alaf. Alf. alaf. Isrin alf. 20, ingat. Isrin alaf. 20. 3 sampai 10 saja. Iya. 20.000 berarti Ishrin alf. Udah. Gitu. Jadi bahasa Arab seperti itu. Ishrin alf. Bukan Ishrin alaf. Ishrin alf. Itu 15.000 khamsata asyar alf. 12.000 isna asyar alf. Tapi kalau 7.000 berarti Sab'ah alaf. Sab'ah alaf. sab'ah alaf. Betul.
Betul. Sekarang latihan kita ya. Kita udah belajar ribuan. Ribuan sudah 2000, 3000 dan seterusnya. Kita akan gabung ke ratusan dan angka-angka setelahnya. Kalau saya bilang ini tambahan ya kosakata, bahasa Arabnya kemerdekaan. Kemerdekaan itu istiqlal. Istiqlal, makanya ada Masjid Istiqlal, itu berarti melambangkan masjid kemerdekaan, kebebasan. Istiqlal itu artinya merdeka. Contoh, kemerdekaan Indonesia pada hari 17, ingat ya, pada hari atau tanggal itu tarikh, atau hari aja lebih paham. Pada hari 17, bulan 8, tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia. Istiqlal Indonesia fi Betul. tarik Ya. Sabata Asar. Ya. Sahar Bulan 8. Sahar Samania. Betul. Tanah tahun 1900. Apa itu tadi 19 1000 apa? 1000. Kita nggak 19-an sekarang. Latihan belajar 1000. 1000. Alf 900. Alf wa Isamiat. Boleh? 45. Khamsa wa arba'in. Betul. Istiqlal Indonesia fi yaum atau fi tarikh, ya tarikh itu artinya tanggal, tarikh. Fi tarikh atau fi yaum sab'ata asyar, pada hari atau pada tanggal 17 bulan apa? Syahr bulan 8 atau bulan Agustus, syahr Agustus sama Agustus. Syahr Thamania bulan 8, tahun apa? Sana. Tahun 1000 apa? Alf 900 Tis'amiat, betul. Tis'amiat 45. Tis'amiat wa khamsa wa arba'in. Istiqlalu Indonesia fi yaum 17 syahr 8 sanah 1945. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal atau pada hari 17 bulan 8 tahun 1945. Oke? Jelas ya? Kalau saya bilang teman saya di sini sudah 5 tahun. Teman saya di sini sudah 5 tahun. Gimana? Sadiqi Guna sanawat. Khamsa sanawat. Betul. Dia dari tahun 2017. Wa min sana Ya. 2017. alfain Ya. wa sab'ata asar. Alfain wa sab'ata asyar.
Huwa min sana, dia, teman saya, dari tahun min sana alfen wa sab'atashar, dari tahun 2017. Nah. Baik. Ini adalah bilangan dan kita lanjutkan tadi alfen ribuan, alfen 2000, alaf jamaknya, kemudian juta. Kalau puluhan ribu gimana? Sama, tinggal ditambahkan. Contoh, 10.000. Karena masih 10. Asyroh alaf. 20.000. Tinggal 20 tadi apa? 20. Kan sama kayak bahasa Indonesia. 20, isyrin. Ribuan tadi alf. Isyrin alf. 25.000. Khamsah wa isyrin alf. 30.000. Salasin alf. 50.000, khamsin alf. 70.000, sab'in alf. 100.000, mi'ah alf. 100. 100 tadi apa? Mi'ah. Mi'ah alf. 110.000. Mi'ah wa asar. Wa asar. Hah? Wa asra alf. 10 apa 10? Asra. Asyrah. 10 maksudnya berupa? Jama alaf. Oh, alaf. Jama. Alaf. Mi'ah wa asyrah. Iya, wa asra alaf. Oke. 120.000 berarti? Mi'ah wa isrin alf. Mi'ah wa isyrin alf. 150.000. Mi'ah wa khamsin alf. Mi'ah wa khamsin alf. Betul. Sekarang kalau 200.000 apa? Mi'atain. Mi'atin alf. Mi'atain alf. Betul. 300.000. Talasa mi'at Alf. Talasa mi'at alf. Betul. 500.000. Khamsa mi'at Alf. Khamsami'at alf. Betul. Sampai 900.000 berarti? Tis'ami'at alf. Tis'ami'at alf. Betul. Nah, sekarang juta bahasa Arabnya itu milyun. Apa? Million. Milyun. Milyun. Bahasa Arabnya. Milyun itu juta atau sejuta. Milyun. Wahid milyun. Sejuta. Milyun. Kalau 2 juta, itu dibuatkan bentuk double-nya. Milyunain. Milyun menjadi milyunain. Milyun, milyunain. Dan untuk jamaknya, malayin. Milyun, milyunain, malayin. Malayin. 3 juta contohnya. 3 juta rupiah. Salasah malayin rupiah. 5 juta khamsah malayin. 10 juta asyrah malayin. 20 juta isyrin milyun. Ya. 15 juta khamsata asyar milyun. Juta. Milyun, milyunain, malayin. Milyun, milyunain, malayin. Contoh, 1.520.000. 1 juta, milyun, 520.000. 500 apa? 520.000. Khamsamiyah. Wa isyrin. 100. 1.520.000 contohnya. 1.500.000. 1.500.000. 500.020.
1.500.000. 1.500.000. 20. 1.500.000 20. Sejuta Million. million. 500 wa khamsami'at. 500.000 apa? Khamsami'at. Ribu? Ya, khamsami'at. 1.500.000. Khamsami'at. Khamsami'at alf. Khamsami'at alf, betul. Khamsami'at Million wa wa khamsami'at khamsami'at alf alf wa ishrin. wa ishrin. Sejuta. Ini kan kalau uang kita kan masih dipakai ini juta-juta. 1.520 misalkan ribu. 1.700.050. 1.750.000 maksudnya. 1.750.000 gimana? 1.750.000 million Sab'an alf wa khamsin. alaf. Alf. million wa sab'amia wa khamsin alf. Kan pasti 750.000. Sab'amia wa khamsin alf. Sab'ami'at wa khamsin alf. Mana Ustaz ulangi 1.750.000 tadi? 1 juta. Jadi kayak bahasa Indonesia aja sama. 1.700.000 kita 700-nya tetap sebutkan 700 biasa. Nanti 50.000-nya kan yang disebutkan puluhan ribunya kan maksudnya. Contoh 1 juta million, betul? Million. Sab'ami'at 750.000 gitu. 700 sab'ami'at wa khamsin alf. 1.750.000. Kan ribuannya di belakang. 720.000. Sab'ami'at wa sab'ami'at wa khamsin alf. 1 juta 700 sama kayak kita mengejak bahasa Indonesia. 1 juta apa tadi? Million. 700 sab'ami'at betul. 50 ribu alf gitu. Million sab'ami'at wa khamsin alf. Ribuannya kan di belakang. 1.750.000. Ini kayak pengejaan bahasa Indonesia ya. Sama. Bedanya hanya nanti jika di puluhan. Kenapa? Karena kalau puluhan menyebutkan angka kecil dulu. Contoh. 1.725.000. Berarti 1 juta million 700 sab'ami'at 25.000 wa asroh isrin alf. 25.000 berarti khamsa wa ishrin alf begitu. Jadi sama kayak di bahasa kita, bedanya apa? Kalau penyebutan angka puluhan 20 sampai 90 nanti dia menyebutkan angka kecil dulu. 25. Kita kan bilangnya 20 dulu baru 5. Tapi kalau bahasa Arab 5 dulu baru 10-nya begitu. Selain itu sama. 1100 tahun 2015 alfain wa khamsata asyar 2000 sekarang kita di tahun 2022 berarti sekarang alhin kita nahnu di tahun di sana 2022.
Alfain. 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 Nawa Isrin. Alfain. Dan wa isrin. Isnain wa ishrin. Al-hin nahnu fi sana alfain isnain wa ishrin. Biasanya ada penyebutan miladiyah, artinya Masehi. Miladiyah. Masehi. Kalau hijriyah, hijriyah. Jadi membedakan tahunnya, biasanya disingkat mim kalau penulisannya, mim biasa. Mim yang tidak disambung. Artinya miladiyah atau dikasih hak berarti hijriyah. Miladiyah artinya Masehi. Oke. Ini adalah contoh-contoh atau bilangan yang telah kita pelajari. Di bawah ada contohnya. Nah, contoh, mereka di sini 25 tahun. Hum huna khamsa wa ishrin sana. Wa ishrin sana. Nah, dari manakah kaidah bahasa Arab itu? Saya pernah menyebutkan bahwa kaidah bahasa Arab itu termasuk dalam grammar bilangan, adat itu diambil dari Al-Quran. Kita pengen banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang menyebutkan bilangan dan maksudnya. Banyak banget. Kasih 2 contoh aja. Contoh, di situ ada surat Al-Baqarah ayat 196. Bahwa ketentuan jika angka 3 sampai 10 ma'dudnya harus berupa jamak. Ada nggak sih salah satu dalilnya atau referensinya? Di sini ada ayat yang menceritakan tentang hukum orang yang tidak mampu untuk membayar fidyah, dam ya kalau saat haji. Bagi orang yang tamattu, nanti kalau kita haji, mungkin ada yang pernah, tamattu itu dikenakan membayar dam. Damnya apa? Menyembelih kambing. Betul? Membayar. Nah, bagi yang tidak mampu, gimana? Nah, ini ketentuan hukumnya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan atau tidak mampu, fasyamu salasati ayyam. Perhatikan. Berpuasa selama wajib berpuasa 3 hari. Di sini ada bilangan 3, betul? Salasati. Kemudian di situ ada hari. Kenapa tidak yaum? 3. Karena Selasa. Karena ma'dud dari angka 3. Makanya menjadi fasyamu salasati ayyamin fil hajj, maka harus berpuasa pada saat haji, wasab'atin, dan 7 hari, maksudnya idza roja'tum, ketika kalian sudah pulang. Roja'tum tilka asyaratun kamilah, itu adalah 7 hari yang sempurna, 10 hari yang sempurna. Asyarah kan 10. Asyarah kamilah, 10 hari sempurna. Jadi puasanya 10 hari, tapi ketentuannya 3 hari pada saat masa haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Yang jadi catatan kita adalah tentang adat, tentang bilangan. Di situ ada kata ayyam. Ada angka 3, kemudian menyebutkan ma'dud ayyam. Kenapa tidak yaum? Karena itu menjadi ma'dud bilangan 3. Kita pelajari rumusnya 3 sampai 10 menjadi jamak. Yaum, yaumin, ayyam. Gitu.
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Oke, contoh 1. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 36. Di situ ada ayat yang berbunyi, Allah Ta'ala, inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahra. Perhatikan. Inna iddata syuhur. Sesungguhnya jumlah bulan. Syahr artinya apa? Bulan. Syahr bentuk mufrad, syahrain bentuk 2, double. Syuhur atau ashur, dua-duanya sama, jamak. Syuhur jamak, ashur juga jamak. Nah, yang menjadi catatan kita adalah perhatikan, di situ ada isna asyaro. Berapa isna asyar? 2 sempurna bulan. 12. 12. Oh, dia ini Isna asyar. Bahasa Arabnya 12 apa? Isna asyar. Isna asyar. Dan perhatikan di situ ada ma'dud. 12 bulan. Kenapa tidak jamak? Kenapa tidak asyur? Kenapa tidak syuhur? Karena ma'dud 10. Karena 12. 12 itu kembali ke bentuk tunggal atau mufrad. Makanya di situ disebutkan isna asyar syahron. Kalau dibaca diwakafkan syahr. Bukan syuhur, bukan ashur. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah, bagi Allah itu ada 12 bulan. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyar syahr. Syuhur yang Allah pertama tidak... kenapa itu enggak ini Ustadz? Inna iddata syuhur. Syuhur yang ini enggak menyebutkan, enggak ada angka di situ. Tidak ada angka. Maksudnya bahwa jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada berapa bulan? 12 bulan. Dalam berapa? Dalam setahun maksudnya. Nanti kelanjutan ayat, minha arba'u hurum. Arba'atu hurum. Di antara setahun, di antara 12 itu, kata Allah, ada 4 bulan yang mulia. Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahra minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Haram maksudnya hurum. Syuhur di depan itu hanya jamak biasa. Jumlah atau bilangan bulan bagi Allah itu ada 12 bulan. Kenapa di depan menggunakan jamak? Iya, karena banyak. Tapi kan belum ketahuan berapa jumlahnya, belum disebutkan. Baru disebutkan di belakangnya 12 bulan. Karena sudah menyebutkan angka 12, maka ma'dudnya harus berupa tunggal. Syahr. Bukan syuhur lagi, tapi syahr. Ya. Dan masih banyak lagi Qur'annya. Intinya adalah ketentuan atau kaidah tentang bahasa Arab termasuk bilangan itu juga diambil dari Al-Qur'an. Gitu. Jadi bukan manusia yang membuatnya, tapi Allah yang membuat. Bahasanya karena bahasa Al-Qur'an. Wadih? Insyaallah wadih. Insyaallah wadih. Ini sedikit tambahan. Kenapa sih kita harus mengikuti ketentuan seperti itu? Karena referensi bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran, maka saya sebutkan tadi salah satu bukti contohnya seperti itu. Baik.
Ada pertanyaan? Mau tanya Ustadz, Silakan. tadi yang apa untuk bentuk makdud yang jamak itu kan antara 3 sampai 10, ya kan? Ya. Kalau misalnya dia 3 dan 10-nya itu di atas 100, misalnya 103 sampai 110, itu tetap jamak juga ya? Iya, jadi angka itu diambil makdud itu kan yang paling terakhir. Contoh, 103 buku. 103 buku. Diambil tiganya, kan kalau dalam bahasa Arab 3 jadi belakang kan? 103. Mi'ah wa thalatha kutub. Kutub. Ya. 100 misalkan 110 real. 110 real. Ya, wa asyra rialat. Iya. Ya. Nanti kalau kembali lagi 120 berarti ya mi'ah wa ishrin rial. Gitu. Oke. Wadah? Wadah, insyaallah. Ada lagi? Semoga apa yang saya terangkan tadi jelas ya. Bisa dipahami. Jelas. Jika Ustaz. belum dipahami, insya Allah kita akan belajar lagi. Lancar. Bagi yang belum bisa nanti, insya Allah kan ada rekamannya dari Pak Friza. Mungkin bisa di-share untuk di-review kembali keterangan mana yang mungkin belum jelas dari apa yang saya jelaskan tadi. Siap Ustaz. Salah. Insya Allah. Kurang. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa kita cukup sampai di sini dulu dan mohon izin. Kebetulan saya akan ambil cuti tahunan, jadi mungkin